Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Erva Dewi Susanti. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Buya Hamka, Desa Cepoko, Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25031000805. Pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 semester genap dengan materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya kita lantunkan Asmaul Husna agar hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Raizan. Hadir. Alia Vanessa Anastasia. Hadira. Amira Putri Ramadhani. Hadira. Bilkis Yolanda Mahesa. Hadir. Cynthia Ayu Karisma Putri. Hadira. Diah Lailatul Husnia. Hadira. Eza Nur Khalifatul Fitria. Hadira. Vanessa Aprilia Karisma Putri. Hadira. Vika Silmi Agustin. Hadira. Vera Nur Ardiani. Hadira. Gesta Andrea Tirta Wijaya. Hadir. Rizky Muhammad Saputra. Hadir. Salsa Karlenia Putri. Hadira. Sylvia Ayu Tias Pangestika. Hadira. Ya, alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Ya. Terima kasih kalian sudah datang tepat waktu. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Sebelum masuk ke pelajaran, kita speaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun iman. Ada yang masih ingat dengan rukun iman? Masih. Rukun iman ada berapa? Enam. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. malaikat. Allah. Yang ketiga iman kepada Kitab. kitab. Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Rasul Allah. Yang kelima iman kepada Hari akhir. dan yang keenam atau terakhir yaitu iman kepada qada dan Qadar. Ya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang mencatat amal baik kita dan amal buruk kita setiap hari? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan ya. Malaikat Rabbil Alamin, Bu. Ya, malaikat, robek dan Amin. Untuk selanjutnya, kalau semua perbuatan kita dicatat, lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Ya, Harus silakan. berhati-hati, jujur dan berbuat baik, Bu. Ya, harus berhati-hati, jujur dan berbuat baik. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid mampu memahami pengertian iman kepada malaikat Allah, menyebutkan nama
perhatikan dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu, kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa masih dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak Aji nggak sendirian, kerjain sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti teman. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau mengikuti bacaan kaca dari jalanan, lalu mengundang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakit. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas sebagai sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga.
membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya, Kek? Ketahuilah nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh pada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do. Ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Hah? Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, ah. Aku mau minta maaf kepada Indonesia. Ya, setelah menonton video tadi, apa yang kalian pahami tentang pengertian malaikat? Ada yang bisa jawab? Silakan. Saya, Bu. Malaikat itu makhluk Allah yang selalu taat dan punya tugas masing-masing, Bu. Ya, bagus. Itu menunjukkan cinta kita kepada Allah, yaitu dengan cara mengenal ciptaannya. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat, serta percaya bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, selalu menjalankan tugas sesuai dengan perintah Allah. Dan iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, sehingga wajib diyakini oleh setiap muslim. Untuk selanjutnya, dalil iman kepada malaikat yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Itu untuk selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikat Allah jumlahnya ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, dan yang tahu? Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Jubair. Itu adalah nama-nama malaikat Allah. Selanjutnya, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, dapat menumbuhkan rasa takut dan malu untuk berbuat dosa. Juga membiasakan diri jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, mendorong untuk berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Juga membentuk sikap disiplin dan berhati-hati dalam bertindak. Menguatkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu lanjut, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, jujur saat ujian, karena yakin bahwa malaikat itu mencatat amal kita. Yang kedua, menjaga ucapan agar tidak berkata kasar atau bohong. Yang ketiga, disiplin melaksanakan tugas-tugas sekolah. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap amanah. Yang terakhir, menjauhi perbuatan dosa walaupun kita sendirian.
Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompok yang akan Ibu bagi. Untuk kelompok pertama, Izhanul Khalifatul Fitriyah, Alvin Brauli Kaizan, Bilqis Yolanda Mahisa, Vanessa Aprilia Karisma Putri, dan Alia Franisa Anastasia. Ini kelompok 1. Untuk kelompok 2, Vika Sini Agustin, Amira Putri Ramadhani, Cynthia Ayu Karisma Putri, Agung Nanda Saputra, dan Salsa Karlenia Putri. Kelompok 3, ada Rizky Muhammad Saputra, Diah Lailatul Kusnia, Gesta Andrian Tirta, Vera Nur Ardiani, dan Sylvia Ayutias Pangestika. Tugasnya silahkan dari masing-masing kelompok membuat poster tentang nama-nama dan tugas malaikat. Silahkan membentuk kelompok. Sekarang silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan dari kelompok 1 maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Yaitu Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Munkar menanya di dalam kubur, Nakir juga menanyai dalam kubur juga, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan dan menjaga pintu surga. Apa ada yang mau ditanyakan? Jika malaikat Mikael bertugas sebagai rezeki, apakah saya juga termasuk rezeki? Iya, karena rezeki itu bukan berupa harta saja, namun kesehatan juga termasuk rezeki. Sekian dari kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikael bertugas memberi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar yang bertugas bertanya di dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir yang bertugas menyiksa di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Apa hikmah mengimani malaikat-malaikat Allah? Ya, satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dua, merasa takut dan malu berbuat dosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Israfil meniup sangkakala, Munkar menanyai di alam kubur, Nakir menanyai di alam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Baik, dari presentasi kelompok kami, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa perbedaan mendasar malaikat dengan manusia? Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang memiliki hawa nafsu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Bagus. Pelajaran penting apa yang kalian dapat dari materi kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya. Kita harus selalu berbuat baik karena malaikat akan selalu mencatat amal perbuatan manusia. Ya, bagus. Iman kepada malaikat tidak hanya kita hafalkan saja, tetapi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Untuk minggu depan kita akan melakukan uji kompetensi. Jadi anak-anak silahkan di rumah dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Berdoa mulai. Rabbana